Selamat pagi Bu Heni, selamat pagi Pak Gigi, selamat pagi Pak Romi, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi ini kita bisa bertemu lewat Zoom dengan keadaan sehat semua ya Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Dokter Hewan Ike Sukmawati. Untuk itu waktu dan tempat kita akan persilakan. Silakan Bu Ike. Baik, terima kasih Bu Tina. Selamat pagi Bu Heni, Pak Gigi, dan Bapak Ibu semua. Saat ini saya akan memberikan presentasi. Presentasi kali ini saya akan bawakan dengan judul Menjaga Produksi Telur Agar Tidak Turun. Keberhasilan dalam peternakan layer ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu genetik, nutrisi, lingkungan, dan manajemen pemeliharaan. Ayam layer modern merupakan hasil rekayasa genetik yang mampu menghasilkan telur dalam jumlah banyak dan intensitas waktu yang lama, serta efisiensi pakan. Namun, kelemahannya, ayam layer modern ini lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan dan pakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya produksi telur, yaitu 1. Waktu penyinarannya kurang, 2. Kualitas pakan kurang dan nutrisi yang tidak seimbang, 3. Status kesehatan kurang baik, 4. Suasana kandang yang kurang nyaman, 5. Pencatatan atau recording yang tidak teratur. Di sini ditampilkan tabel waktu penyinaran dari ayam umur 1 hari sampai produksi kurang lebih dari 60%. Dari tabel di sini saya hanya mau menyampaikan di masa dia sudah produksi. Kurang lebih pada waktu produksi ini dimulai dari umur 18 minggu. Ini kebutuhan penyinaran itu sekitar 16 jam, di mana dalam 1 hari itu ada sinar matahari 12 jam, jadi perlu tambahan penyinaran kurang lebih 4 jam. Terus pencahayaan itu adalah pencahayaan masa produksi itu berfungsi untuk merangsang nafsu makan, pertumbuhan, merangsang sekresi hormon FSH dan LH. Kualitas pakan kurang dan nutrisi tidak seimbang. Ini faktor yang selanjutnya ya. Kadar protein, asam amino, energi, kalsium, fosfor, dan vitamin A, D, E, K harus diperhatikan. Ransum starter dengan kandungan protein, asam amino, energi, vitamin tinggi sangat dibutuhkan untuk pembelahan sel-sel baru. Kandungan ransum grower diperlukan kandungan protein dan vitamin lebih rendah dari ransum starter, karena pada ransum grower berfungsi untuk memaintenance tubuh dan menghindari banyaknya lemak. Pada masa layer, protein yang diperlukan berkisar antara 16-18%. Penambahan asam amino di masa layer penting untuk peningkatan produksi telur. Selain kualitas pakan yang perlu kita perhatikan juga, yaitu perlu diperhatikan air minum ayam supaya cukup dan berkualitas agar tidak turun produksi. Bila kekurangan kalsium, bisa ditambahkan grit atau tepung kerang. Selain itu, perlu ditambahkan aminolef yang memiliki kandungan vitamin A, D, E, K, dan asam amino yang tinggi, serta ditambahkan polefit 10+SE untuk mempercepat tercapainya produksi telur yang maksimal. Faktor yang berikutnya yaitu status kesehatan yang kurang baik. Penurunan produksi disebabkan karena ayam terinfeksi penyakit seperti ND, AI, IB, EDS. Penurunan produksi telur akibat serangan IB itu bisa berkisar 10-50%. EDS berpotensi turun 20-40%.
ND bisa menyebabkan penurunan produksi hingga 60%, sedangkan AI dapat mencapai 80% penurunan produksinya. Selain penyakit viral, infeksi bakteri seperti Coryza dan CRD bisa menyebabkan produksi turun. Penurunan produksi telur yang disebabkan oleh faktor non-infeksius yaitu seperti kualitas pulet dan faktor stres. Faktor yang lain yaitu status kesehatan yang kurang baik. Untuk menjaga stamina ayam supaya tetap terjaga dan untuk mencegah terinfeksi penyakit, perlu dijaga dengan pemberian metabolase di mana metabolase ini mengandung L-karnitin, vitamin B, asam amino, sorbitol, fruktosa, serta pemberian multivit B kompleks. Kemudian kita perlu jaga program vaksinasi yang benar dan tepat. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah dilakukan biosecurity yang ketat dengan pemberian desinfektan. Suasana kandang yang nyaman. Dalam pemeliharaan ayam layer, perlu diperhatikan bangunan kandang dengan sirkulasi yang baik dan atapnya mampu mereduksi panas dengan sistem atap monitor. Berikutnya yaitu temperatur yang efektif untuk kandang baterai antara 20-24 derajat Celcius dengan kelembaban 60-70%. Jarak antar kandang kurang lebih sekitar 7 meter. Yang perlu diperhatikan supaya menjaga produksi telur tetap bagus tidak turun yaitu dilakukan pencatatan recording yang teratur dengan evaluasi dengan recording sangat diperlukan untuk parameter tolak ukur pemeliharaan yang isinya diantaranya yaitu populasi. Populasi ini bisa diisikan jumlah ayam dan persentase kematian, kemudian konsumsi ransum diisikan kilogram ransum per ekor dan total ransum, kemudian kegiatan kandang, kegiatan yang dilakukan dengan pemberian vaksin dan pengobatan yang diberikan, kemudian kondisi kandang kita jaga suhu diukur suhu, kelembapan dan kecepatan angin. Berikutnya FCR harian serta berat badan dan persentase keragaman mingguan. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Tina. Baik, terima kasih Dokter Ika. Baik Bapak Ibu, tadi itu presentasi dari Bu Ike ya, Bu Dokter Ike ya, untuk menjaga produksi telur agar tidak turun. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan dari presentasi Dokter Ike. Untuk waktu kami persilakan. Saya Bu Tina. Ya, silakan Pak Ridwan. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Ridwan dari Blitar. Saya mau tanya, untuk pemeliharaan ayam ya, untuk menghasilkan produksi yang optimal itu kan saya lihat kan dari kesinambungan ya, mulai dari starter, grower, akhirnya layer untuk produksi yang optimal. Dan mungkin yang saya tanyakan yaitu untuk ciri-ciri pulet yang berkualitas bagus itu seperti apa ya Bu ya? Akhirnya kan biasanya kan customer tuh melihatnya dari pulet kondisinya bagus, ciri-cirinya seperti gini, ini, dan kemudian berasumsi kan untuk produksi kan biasanya kalau ciri seperti ini produksinya biasanya bagus. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu. Terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Memang pulet itu sangat menentukan dari produksi telur selanjutnya. Jadi dalam pemeliharaan pulet kita perlu jaga betul supaya kualitasnya bagus, dan untuk kualitas pulet yang bagus itu kurang lebih untuk keseragamannya itu harus bagus ya, kurang lebih itu sekitar 85% itu keseragamannya rata. Terus kemudian kita lihat juga postur tubuhnya. Jadi postur tubuh ayam itu tegap begitu Pak. Kemudian selain itu kita lihat juga di tembolok itu, temboloknya besar, berarti kan dia makannya juga bagus gitu. Kemudian kita lihat juga di tulang pubis
tulang pubisnya itu lebar, dan juga selain itu kita lihat di mata, bisa dilihat juga dari jengger matanya yang bersih, terus jenggernya itu juga ya memang kalau umur sekitar 13 belum kelihatan, tapi paling tidak sudah mulai muncul gitu. Itu Pak, jawaban dari saya. Bagaimana Pak Ridwan? Jadi itu ya Bu ya, dilihat dari penjelasan Ibu itu bisa sedikit banyak berarti mencerminkan untuk kemungkinan kita bisa melihat untuk produksi kedepannya bagus ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Ika. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak Ridwan untuk pertanyaannya. Kita lanjut lagi dari Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bu Pri. Selamat pagi, saya Prihatmi dari Bogor. Tadi saya sudah mendengar penjelasan dari presentasi dari Bu Ike. Yang poin yang terakhir itu ya Bu Ike, faktor pencatatan atau recording. Saya belum menemukan titik temu di mana pengaruh apakah dengan catatan yang bagus, dia rapi. Jadi pengaruhnya ke produksi itu seperti apa Bu? Karena di farm ada yang ternak dulu pernah saya langganan saya. Mereka memang awal-awal baru beternak, tapi tidak ada pencatatannya, hasil produksinya masih bagus. Demikian juga ada yang ternak di itu yang sango roster, itu juga recording itu tidak ada, tapi dia produksi dia alhamdulillah bagus. Jadi mungkin Bu Ika bisa ngasih penjelasan yang lebih itu ketemunya di mana gitu. Jadi kalau menurut saya begini Bu Pri, terima kasih pertanyaannya Bu Pri. Kalau menurut saya dengan adanya pencatatan recording itu kita bisa tahu sejarah apa yang pernah kita berikan, dan kemungkinan juga sejarah apa yang pernah terjadi di ayam itu, baik itu dengan kejadian yang pernah dialami, misalnya terjadi penyakit apa dengan penanganan pemberian obat apa, atau terjadi di umur berapa, itu nanti kan bisa menjadi selanjutnya untuk langkah kita menentukan pemberian untuk, misalnya kalau sudah terlalu sering penggunaan antibiotik yang sulfa, nanti berikutnya kita ganti supaya tidak terjadi resistensi di situ, gitu sih Bu kalau menurut saya. Enggak, maksud saya itu judul-judul yang di atasnya kan penjelasan masuk akal ya, misalnya pakan yang bagus, berkualitas, itu kan berpengaruh kepada produksi. Demikian juga untuk program vaksinasi atau lingkungannya itu loh Bu. Jadi kalau catatan atau recording itu memang itu acuan kita untuk mengambil tindakan yang ada di farm itu. Jadi pengaruh langsung dengan recording yang bagus atau rapi itu untuk untuk produksi itu saya pikir kurang begitu, untuk di situ diletakkan di faktor-faktor untuk yang mempengaruhi agar produksi tidak turun. Menurut saya kurang nyambung gitu loh Bu. Ya itu aja masukan dari saya, terima kasih. Oh ya, terima kasih untuk sarannya Bu Pri. Memang kalau kemarin saya mikirnya, jadi untuk recording itu tidak secara langsung bisa mempengaruhi ke penurunan produksi, tapi dengan adanya catatan itu kita bisa mengerti, bisa tahu jadi langkah-langkah yang pernah kita lakukan, kemungkinan setelah dengan pemberian tertentu itu nanti bisa mempengaruhi produksinya, bisa naik. Jadi untuk berikutnya juga bisa dilakukan seperti hal yang sama gitu sih. Kemarin pikiran saya begitu. Itu sih Bu. Ya, terima kasih masukannya Bu Pri. Ya, terima kasih Bu Pri untuk saran dan masukannya. Ada lagi dari Bapak Ibu? Saya Bu. Ya, silakan Pak Rahmanto. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Rahmanto dari Sukabumi. Yang akan saya tanyakan berikut, sebenarnya kalau yang terakhir itu sudah ditanyakan, apalagi kondisi peternak sekarang ini lebih canggih ya, komputerisasi, pasti pencatatannya itu lebih rapi. Ya.
banyak langganan-langganan saya yang sudah pakai komputer ya, jadi lebih rapi catatannya. Dan memang sebenarnya kalau turun ya turun aja. Jadi nggak ada pengaruh ya kalau untuk catatan menurut saya. Jadi yang lainnya boleh. Yang ingin saya tanyakan, kenapa Ibu nggak menyarankan untuk penurunan supaya terus turun nggak turun tuh untuk sistem perkandangan yang close house Bu Ike? Karena dengan kandang yang seperti yang Ibu jelaskan tadi tuh apa ya, sangat sensitif sekali ya untuk ayam. Apalagi Ibu jelaskan ayam layer kita kan sangat mudah. Jadi memang untuk bisa nggak turun produksi itu agak sulit ya. Ini kan Bu yang saya tanyakan, kenapa Ibu nggak menyarankan untuk pembuatan kandang close house. Terima kasih. Oh ya, baik Pak Rahmanto, terima kasih untuk sarannya. Karena kenapa di sini tidak saya jabarkan untuk saran pemakaian kandang close house berdasarkan pengalaman di lapangan itu, di daerah yang saya kunjungin itu masih banyak yang pakai yang open. Jadi kalau yang close house itu masih ya dibilang bahkan di satu wilayah itu hanya satu gitu. Jadi saya belum berpikir untuk mengarah ke situ. Tapi terima kasih Pak Rahmanto untuk masukannya. Terima kasih Bu. Berarti untuk berikutnya nanti saya sarankan yang. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Rahmanto untuk pertanyaannya. Terakhir ya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya silakan Bu, nanti langsung dijawab sama Dokter Ike. Selamat pagi Bu, terima kasih atas presentasinya. Saya Safa dari Solo, mau bertanya Bu, berkaitan dengan cuaca yang sedang seperti ini tuh beberapa mengeluhkan terjadi penurunan produksi telur gitu Bu. Hal yang paling utama yang harus dilakukan sekiranya dalam kondisi yang seperti ini untuk mencegah dan juga menangani produksi telur yang terjadi itu apa aja ya Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Safa atas pertanyaannya. Memang dalam suasana yang panas terik dan perubahan yang begitu cepat suhunya itu, kita harus antisipasi dengan ayam itu supaya stresnya tidak terlalu tinggi. Dan kalau menurut saya untuk mencegah supaya tidak terlalu panas di kandang itu bisa juga ditambahin dengan adanya kipas. Kalau memungkinkan supaya tidak terlalu panas itu di kandang ditambahi kipas, atau juga bisa dikasih bantuan dengan semprot, selain semprot air plus sanitasi sekalian ya. Jadi sekitaran di jam-jam agak sekitar jam 10 itu dilakukan penyemprotan di atap kandang itu, dan sekalian dengan desinfektannya untuk sanitasinya. Jadi itu sangat membantu supaya ayam itu tidak stres, dan juga diberi asupan vitamin Mbak. Jadi supaya dia tidak stres bisa ditambahin dengan diberikan metabolase atau B-kompleks, atau juga dengan Tolevit 10 plus SE juga bisa Mbak. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah jelas belum Mbak Safa? Sudah Bu, terima kasih Bu. Ya baik, terima kasih. Jelas ya Bu Safa, jawaban dari Dokter Hewan Ika. Sudah Bu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan dan sarannya tadi ya untuk presentasi dari Dokter Hewan Ika. Untuk itu mungkin Dokter Ika bisa disimpulkan dari presentasinya Bu. Jadi kunci keberhasilan usaha ternak ayam layer ini saya golongkan menjadi 2, yaitu kita harus menjaga ayam itu supaya tetap produksinya bagus. Itu kita jaga, kita perhatikan genetik, nutrisi, lingkungan, dan manajemen pemeliharaan. Jadi manajemen pemeliharaan itu kita lakukan dengan pemberian suplemen, baik itu metabolase, aminolev, Tolevit 10 plus SE, ataupun dengan biosecurity, yaitu dengan melakukan sanitasi dengan desinfektan. Dan juga dengan demikian nanti kesehatan ayam tetap terjaga dan produktivitas telur tidak turun.
Begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ika untuk presentasinya. Semoga ada yang tertarik dengan menonton presentasi Dokter Ika di YouTube ya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah bertanya dan memberikan saran tadi.